jadilah dia seorang yang mulia. Apa kata Imam Syafi'i ketika melihat ketakutan dan kecemasan gubernur tersebut? Aslahallahul amir, in ra'al amir yuwajjihu ilaihi liyahdur. Semoga Allah memperbaiki engkau wahai gubernur. Kenapa engkau tidak kirim aja seseorang untuk memanggil Imam Malik itu? Kirim aja seseorang suruh Imam Malik datang agar dia datang ke sini. Imam Syafi'i tidak paham waktu itu. Apa kata gubernur itu? Hayhat, hayhat, laita anni law rakibtu ana wa man ma'i wa asabana min turabil aqiq nilna ba'da hajatina. Hayhat, hayhat, mustahil, mustahil. Kalau saja aku dengan orang-orangku pergi ke sana naik kuda, mengendarai kuda, lalu kami kena debu-debu akik wadi lembah akik tersebut, kalau saja kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan. Jangankan memanggil dia, kita saja datang ke sana belum tentu dapat apa yang kita inginkan. Begitulah makna perkataannya tersebut. Jadi bukan mudah. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i bersikeras juga untuk mengajaknya. Lalu gubernur menjanjikan di waktu asar, ba'dal asar, sore, petang harinya. Imam Asy-Syafi'i menuturkan, petang harinya bertemu mereka dengan gubernur Madinah, lalu berangkatlah mereka serombongan, gubernur membawa beberapa orang pengawalnya. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wa rakibna jami'an, fa wallahi lakana kama qala. Kami pun berangkat bersama dan memang demi Allah persis seperti yang dikatakan oleh gubernur tersebut. Laqad asabana min turabil aqiq. Kami kena debu-debu lembah akik tersebut. Sampailah kami di rumah tersebut. Fataqaddama rajulun minna faqara al-bab. Lalu majulah salah seorang dari rombongan tersebut, diketoknya pintu. Mereka ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakharajat ilaina jariyah sauda, kata Imam Syafi'i, lalu keluarlah dari pintu tersebut seorang budak wanita yang hitam. Budaknya Imam Malik. Faqala laha al-amir, quli li maulaki anni bil bab. Katakan kepada tuanmu bahwa saya menunggunya di depan pintu. Sampaikan kepada tuanmu, saya menunggu di depan pintu. Ada gubernur. Fadakhalat thumma kharajat faqalat. Lalu dia masuk dan keluar lagi. Keluar sendiri, belum juga nampak Imam Malik lagi. Gubernur yang manggil, belum juga keluar lagi. Apa kata budak tersebut? Inna maulai yukrimuka salam. Tuanku menyampaikan salam untukmu. Wa yaqul, dan tuanku Imam Malik berkata, in kana ladaika mas'alah farfuqha fi ruq'ah yakhruj ilaikal jawab. Jika engkau ada pertanyaan, tuliskan di kertas, saya bawa masuk, nanti akan keluar jawabannya. Subhanallah. Luar biasa. Itu mungkin tidak akan terjadi lagi di zaman sekarang. Tetapi itu menunjukkan, dan itu tidak mustahil ketika seseorang itu betul-betul tulus dan ikhlas bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, wa in kana lil hadits, budak tadi, kalau kamu datang untuk mendengarkan hadis, faqad arafta yaumal majlis, maka Anda sudah tahu jadwal majlisnya, jadwal beliau menyampaikan hadis, bukan sekarang saatnya. Fansarif, pulanglah. Persis seperti yang diceritakan kepada Imam Asy-Syafi'i. Dan memang mungkin akan ada yang berkata, Imam Malik kasar betul, orang bertamu kok diusirnya. Al-Quran sendiri berkata di dalam surah An-Nur, dalam adab dan etika kita bertamu, fa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan oleh tuan rumah kalian pulang, harus pulang. Itu hak mereka. Mungkin dia mau istirahat, mungkin dia dalam saat yang tidak ingin diganggu. Bukan kurang adab, kurang etika, tidak. Al-Quran sendiri memang berkata demikian. Fa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau diperintahkan kepada kalian pulang, ya pulang, jangan ngotot juga. Lalu amir tadi, gubernur tadi berkata lagi kepada budak tadi, quli lahu inna ma'i kitab wali Makkah ilaihi fi hajah. Sampaikan kepada Imam Malik, aku membawa surat dari gubernur Mekah kepadanya untuk suatu hal yang sangat penting. Fadakhalat wa kharajat wa idza bi Malik qad kharaja wa alaihi al-mahaba wal waqar wa huwa syaikhun tawil. Masuklah dia, tidak berapa lama dia keluar dan di belakangnya nampak Imam Malik dengan penuh wibawa, seorang pria yang tinggi, berperawakan tinggi. Berdiri di hadapan gubernur, dan gubernur pun memberikan
surat tersebut kepada beliau. Dibukanya surat tersebut, dibacanya. Sampailah dia kepada isi surat tersebut, ada yang bunyinya, inna hadza rajulun yahummuni amruhu wa haluhu fatuhaddithuhu wa taf'al wa tasna. Sesungguhnya anak ini saya ingin memperhatikannya, dan perhatikanlah dia urusan dia, sampaikan, ajarkan dia hadis, lakukan begini dan lakukan begini. Perintah gubernur Mekah kepada Imam Malik. Seketika itu dicampakkannya surat tersebut. Marah Imam Malik. Dicampakkannya surat tersebut, lalu dia berkata dengan suara keras, Subhanallah, awasara ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadh birrasail. Subhanallah, dicampakkannya surat tersebut, surat gubernur. Dicampakkannya persis seperti seorang imam, salah seorang ulama besar di zaman tabi'in, ketika salah seorang khalifah